والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هور من الأهوال المقام يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا نبينا الآمر الناهي فلا أحد أضر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا دعا إلى الله والمستمسكون به مستمسكون بها غير المنقسم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن أنوض به سواك عند الحلول الحادث العامم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا زد لنا علما لنا زد لنا تقوانا يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه الفتح لحضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ المعلم بكتاب نصر العباد الشيخ نظام بن عمر الجار بركة ناصرهم وفروعهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين دون الآخرة الفاتحة Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال نبي محمد صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العظيم. Syukur alhamdulillah jamaah rahimakumullah Masjid Raudhatul Alam, semoga kita semua dalam naungan rahmatnya Allah Ta'ala diberikan kesehatan walafiat, dimudahkan dalam urusan kita agar taat pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mugia selalu tercurah kepada baginda alam Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in, sampailah kita selaku umatnya mudah-mudahan di yaumil mahsyar diakui, dicintai dan mendapatkan pertolongan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Mari kita lanjutkan kali kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa hada ma nafa'ana bi ulumihi fi dharin amin. Wal maqalatu sabi'atu, dan maqalah yang ketujuh, an Ali radhiyallahu anhu ta'ala wa karama wajhahu, dari dan maqalah yang ketujuh masih di bab yang 5, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan kehidupan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata Sayyidina Ali? Laula khamsu khisalin la sara nasu kulluhum salihina awaluhum qana'atu bil jahl. Wa fi riwayatin la sara nasu kulluhum kal bahaim. Kata Sayyidina Ali, laula khamsu khisalin, wa fi riwayatin laula ulama, kalaulah tidak ada ulama, tidak ada orang yang mau belajar ibadah, belajar ngaji, la soronasu kulluhum kal bahaim, maka jadilah itu manusia semuanya laksana hewan. Ngeri. Jadi kata Sayyidina Ali, kalau nggak ada tokoh ulama atau orang yang mau belajar ibadah ngaji, la soronasu kulluhum kal bahaim, mereka semua itu orang laksana seperti hewan. Kenapa? Nggak ada aturan. Ya, aturan dunia mah atau main kuat-kuatan. Siapa yang punya, dia yang kuasa. Kalau urusan akhirat mah nggak ada yang kayak begitu. Kalau dia ngaji mah nggak ada yang kayak begitu. Semakin dia baik, semakin dia tinggi jabatan, semakin dia bagus dalam kehidupannya, semakin tawadu. Itu ukuran akhirat. Tapi ukuran dunia, baru tibang punya mobilan kreditan doang, angsuran udah nginjek tai kagak gepeng. Ukuran dunia, lagunya udah mentah banget. Makanya dikatakan la soronasu kulluhum kal bahaim. Semua ini pasti jadi manusia modelan begitu, kal bahaim, jadi laksana seperti hewan. Nauzubillah min dzalik. Ngeri apa kagak? Belakangan aja udah kayak begitu, banyak banget. Mentang-mentang, ya kalau mentung-mentung mendingan tuh ketokin orang. Kalau mentang-mentang berarti kan merasa ada orang lagi lemah, dipepet mulu sama dia, dikatain, dihinain, ya. Kalau bahaim udah kayak hewan. Ada yang lebih kacau lagi, riwayat lain, laula khamsu khisalin, kalau nggak ada 5 ini, ain sifatin mazmumah, bakalan punya sifat yang buruk, kata Imam Ali. Apa itu? Yang pertama, manusia kalau nggak punya sifat ini, ya, bakalan jadi orang soleh. Tapi kalau dia punya sifat, nggak punya sifat ini, bakalan buruk. Awalahum, yang mereka harus punya, yang pertama itu, ya, sifat al-qanaah, sifat qanaah. Tapi kalau mereka ini nggak punya sifat qanaah, malah sebaliknya, al-qanaatu air ridho bil jahl. Dia ini qanaah, ridho, ya, ngerasa cukup, tapi bil jahli, dengan kebodohannya. Dengar ini, orang kalau udah ridho sama kebodohan susah. Biarin dah, gue memang dari kecil ngaji udah begini, settingannya bego ya bego dah, males. Emang udah bisa ya begitu. Barinya udah tua ngaji ke ustad, malu, baju sama, bu ikro, udah tua ngaji ikro, kan begitu. Nah ini dikatakan qanaatu bil jahl, orang yang udah ngerasa puas dengan kebodohan. Ada nggak begitu? Banyak. Ya contohnya ya
model-modelan kita deh. Pesantren kagak pernah, ngaji kagak dantak, di mana modelannya tiba-tiba ada orang bikin grup-grup omongan-omongan dakwah, langsung bang ahli dakwahnya udah. Ya, dia ngambil copy paste dari mana dia nyari vlog tuh, kata dalilnya tuh, kata imam ini tuh, kata ulama ini tuh, ditanya dari mana? Gua ini, kitab ini. Lu bisa dari mana bacaannya? Yaitu dari mana? Mbah Google. Nah itu orang yang kayak begitu modalannya qanaatu bil jahl, orang yang puas dengan kebodohan. Wah ngeri itu. Orang kalau udah puas dengan kebodohannya sampai dikatakan bi'adabil ilmi biddin. Dia nggak punya ilmu agama, tapi merasa, nah itu cukup puas kata dia. Padahal ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqidu kullu alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Kata Nabi, Allah Ta'ala ini tidak suka, benci kepada orang-orang yang pintar dengan urusan dunia, tapi bodoh bil akhirati, bodoh dengan urusan akhir. Allah murka tuh, benci Pak. Bukan berarti kagak boleh kita dunia, boleh, cuman lebih banyakin pinteran akhirat. Kita mau puasa bentar lagi, ya. Berapa hari lagi puasa? Senin. Kalau kita ngikutin pemerintah mungkin Kamis, bisa 3 harian lagi ya. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan panjang umur kita. Dan kalau orang kalau nggak begitu belum tahu gitu. Ini Ramadan jangan sampai kita kagak paham bab Ramadan, bahwa puasa yang membatalkan puasa apa aja, apa yang sekiranya dilarang dalam hal ketika siang hari, ya. Ramadan jangan sampai puasa kita bilang puasa kan batal. Ngapain itu? Mobil. Iya kalau mobilnya masuknya segini mah. Kalau kita ngorong mobil tuh cuma segini mah, 1 ros sampai 2 ros nggak apa-apa. Tapi kalau udah nyampe segini mah bukan mobil namanya, nolok. Ya. Terus banyak hal-hal yang sekiranya harus kita pelajari. Jangan sampai beliau Rasul bilang pada jauh hari nasihatin kita, kamin shaimin min siyamihi laisa lahu ilal ju' wal atas. Berapa banyak dari umatku, kata Nabi, mereka itu puasa tapi cuma dapat rasa lapar dan haus. Nah ini jangan sampai diulang. Tiap tahun dari umur kita balik 15, katakan kita udah mulai puasa. Sekarang udah umur 50-60an, puasa masih begitu aja lagunya kayak bocah. Ya, apa lagu kayak bocah? Nunggu aja, nggak puasa udah tua masih nungguin aja, geluntang gelinting, lihat jam lagi, molor lagi, lihat jam lagi, tidur lagi, la ilaha illallah. Ya nggak apa-apa, cuma jadi masalah. Masalahnya apa? Sifat yang mubah terkadang jadi makruh. Tidur kan mubah. Ramadan tidur itu ibadah. Ada tidur ibadah kalau kecapean habis ngaji baca Quran kita. Kalau capek baca Quran, aduh capek banget nih. Misalkan kita udah dapat 2 juz, 3 juz, capek, tidur, dapat pahala. Tapi kalau dari mulai subuh, sahur, tidur, melek, tok ajar maghrib, Allahu Akbar, berduduk. Bangun di alhamdulillah puasa nggak kerasa pisan. Dia emang kagak kerasa. Lu molor dari subuh. Ya Allah. Engkau begitu ya kamu ya? Insyaallah. Engkau masih begitu mau kebangetan. Tuh. Ramadan bentar lagi. Persiapan kita apa aja sih? Persiapannya bukan nyiapin munggah, orang kampung nyebutnya munggah,
sahur kudu enak-enak, makan daging, sayur juga yang bagus-bagus. Orang dulu mah katanya kalau pengen puasa rada kuatan biar gak gampang haus, sayur timun bening. Saya cobain, bener habis satu panci, lah aus juga. Ya namanya kagak minum. Kecuali terus udah makan tuh sayurnya sampai johor, nah kayaknya nggak haus tuh. Teman bakar. Nggak ya, itu cuma tradisi di kita. Tidak mengapa kalau mampu silakan, cuman jangan memaksakan sampai seakan-akan hal wajib yang sekiranya tidak diwajibkan dalam agama. Jadi jangan rahimahullah begitu. Tegasnya kanjeng Nabi itu Allah memurkai, benci sekali kepada orang yang pintar dengan urusan dunia tapi bodoh dalam urusan akhirat. Wudu kagak ngerti, sholat kagak belul, ya enggak? Bagaimana sholatnya? Apalagi ntar terawih nih, ya ilmunya kudu tahu, bedain sholat sunnah terawih sama sholat yang lain. Sholat terawih di sini kan mungkin 11, 23 apa 60 sih? 23. Berapa? 23. Alhamdulillah. 23 alhamdulillah, 11 alhamdulillah. Biarin mau berapa juga orang sunnah. Ya, tapi memang kalau pengen banyak dapat pahala ya 23. Saya banyakin. Kalau mau kuatan lagi tambahin lagi, enggak apa-apa. Orang Ramadan mah puasa itu wajib, sholat taraweh sunnah. Tapi memang kalau ikut urutan itu sholat sunnah dikatakan taraweh. Al-Imam Jalaluddin Suyuti dalam kitab I'anatul Talibin, orang yang pertama taraweh bukan Nabi, tapi siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi mah qiyamul lail. Qiyamul lail 2 rakaat Nabi, 2 rakaat ditutup dengan witir jadi 11. Karena Nabi sering di masjid begitu, baliklah Nabi ke rumah. Dulu belum ada kalimat itu, makanya ada kalimat man qoma ramadhana imanan. Kalimat qoma, santri di sini ngelihat nilik dalam kitab Maraqil Ubudiyah, qoma itu binisbil lail, setengah malam. Berarti kedudukan qomah di sini bukan sholat tarawih tapi sholat malam tuh. Kalau ngaji mah begitu. Tapi kalang kadung karena kita nggak mau ribut, biarin baik yang mau 11 begitu. Silahkan mau yang 11 taraweh, 23 juga taraweh. Taraweh kan kalau bahasa kita asal kata roha, istirahat nyantai. Ya, kalau di Jakarta itu ada di beberapa tempat. Nggak usah yang Jakarta, ada dulu di daerah sini tuh. Tarawih itu ada jeda, setiap 2 salam baca ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin. Udah begitu langsung bilang as-salatu wassalamu, rame lagi tuh, diri lagi, habis 2 salam ya, 1 rakaat, 1 salam, 2 rakaat lagi, 1 salam lagi. Jadi 2 salam tuh, setiap 2 salam beda. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab, begitu. Geser hilang. Boro-boro ya Tawwab ya Arhamar Rahimin. Ya dulu 23 begitu, 2 dikasih jeda. Ya karena yang 20 diskon 11. Kalau 11 nggak apa-apa, yang penting bacanya ada panjang dikit. Ya, biar ada panjang dikit. Kenapa? 11 cepet banget. Kalau 11 misalkan imamnya bacaannya mode 20. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Lah itu kita baru mulai setengah jam juga kagak, bubar dah. Ya. Kalau yang 23 rakaat wajar, biar ada cepet. Karena kenapa? Ya memang begitu, karena bilangannya banyak. Kalau mau lama-lama pengen ngikutin, ya udah ikutin aja. Di Mekah dulu tahun 2019 itu masih 23, begitu masuk Covid 2020 itu mulai tuh tutup geser jadi 11 sekarang jadi 13. Ya dibareng dengan sholat awalan.
Dah gitu aja. Itu namanya juga furu'iyah. Usah lebar-lebar, yang penting kita melakukan sholat tarawih. Udah begitu aja. Nabi itu Allah Ta'ala paling benci, tidak suka kepada orang yang alim dalam urusan dunia tapi bodoh dalam akhirat. Bagaimana caranya jadi imam? Yang imam jangan orang tua, entar terawih di sini anak muda. Siapin, engkau mau bagian doa dah, biarin. Dia mau udah tua jadi imam. Nah kalau udah tua kan suruh cepet kayak orang makan bakwan di kolong bolong. Susah ngomong ya, kalau biji nangka jadi. Udah yang muda waktunya, makanya yang muda kudu belajar ngaji. Ada guru Quran, belajar Quran. Ada guru tahsin kita ngaji bagaimana cara baca Quran yang benar. Jangan tua mulai berdua bab sholat disuruh jadi imam. Waktunya yang muda, taraweh tuh giliran yang muda begitu. Yang menjadi Bilal yang muda juga biar suara ada tarik. Biar ntar yang doa tuh orang tua nggak apa-apa. Gitu. Ini mau kadang-kadang terbalik, orang tua jorok-jorokin mulu. Dan sampai kejadian ada pernah jangan sholat ya. Sholat tarawih pernah ada kejadian daerah sini juga, masih kecamatan kita, udah lama cuman kejadiannya. Tarawih gara-gara yang tua kagak datang, bingung. Akhirnya mundur, lama-lama mundur, tarawih pada masing-masing di rumah. Bukan di masjid sih, di musola pernah ada. Daerah kita ada jauh dikit, tapi masih dalam satu cakupan kecamatan sini. Dulu ya. Sekarang mah alhamdulillah ada aman, udah banyak yang tahu. Karena udah belajar bentar lagi. Terus bagaimana nanti puasa masuknya bab zakat. Ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu kudu bagaimana kimahnya itu pakai beras. Ya, itu kebiasaannya orang kita tuh makannya pakai beras dikimah begitu. Jangan segala takut banget. Harus pakai duit karena pemerintah kita. Jangan ikutin yang aneh-aneh. Udah bener aja ngikutin daripada Imam Syafi'i. Kalau emang ragu segala macam, panitia sini dagang beras sekalian. Panitia masjid dagang beras, siapa yang punya modal? Gua dagang dah. Tuh dagang beras. Nih, ibu gua apa? Mau fitrah saya. Nih sama saya, sama anak saya. Gua duit sekian kan? Enggak. Beli beras bu. Lah saya pakai duit, iya, beli beras aja. Saya terima beras. Begitu. Entar begitu udah diterima ijab kabul, duitnya sudah punya kita, punya yang jualan itu. Lah itu jangan sampai duit yang jualan diambil juga buat jadi panitia masjid. Lah kagak ada untungnya, belaksak dia. Ambil sama kita, ada untungnya. Nah, begitu ntar ada infak zakat tuh, bajis ya, badan ambil zakat infak sedekah. Nah, ditanya tuh si penjabat tadi, ibu mau sedekah nggak sekalian? Ya ada nih sisanya kembali tadi tuh paling 5.000. Ya nggak apa-apa, tulis di situ, taruh 5.000. Dikumpul-kumpulin itu duit, nanti buat berasnya dapat, kasih selipit uang buat orang-orang yang butuh. Begitu. Jangan duit semuanya khawatir, bukan apa-apa. Karena kalau ngikutin duit, kimahnya, timbangannya itu bukan timbangan beras. Kalau ngikutin kimah kepada mazhab Imam Ahmad bin Hambal, itu pakai korma kering atau pakai anggur. Kita ambil gandum dah. Kalau gandum per kilonya berapa sekarang? Hah? Atau korma anggur berapa? Anggur kering bisa mencapai paling itu 18.000 sampai 23.000 gandum atau korma kering ya per kilonya. Kalau beras berapa sekilo? Ya kata kita fitrah biasa berapa kilo? Hah? 2,5 kilo kan? Rata-rata 2,5 kilo kita fitrah. Padahal sebenarnya fitrah 2,7 Pak. Lebihin aja. Ya, kita kasih aja tuh, biarin 3 kilo. 3 kilo. Tapi jangan kita bilang lebihnya. Kalau kita bilang lebihnya maka riba. Ini fitrah saya, ada pun sisanya sedekah. Bilangnya begitu. Jangan bilang ini fitrah saya 3 kilo, udah. Maka ada lebihnya, nggak bisa begitu. Takarannya harus pas.
Kalau kita bilang ada lebihnya atau kita diam aja si panitia, maka jatuhnya riba. Kalau fikih mah nggak bisa diatur dengan bahasa yang penting tahu sama tahu, nggak bisa begitu. Kudu ada ijab dan qabul. Itu namanya ilmu. Begitu ibadah Allah. Nah, begitu 3 kilo atau 2,5 kilo, 2,7 ya beras itu di harga berapa biasanya? Makanan kita 12.000. 2,5 kilo itu 2,7 kilo itu. 3 kilo. Hah? 3 kilo? Yang benar nih bagaimana sih judulnya? Timbang fitrah dong, ini kan ulang-ulang fitrah, ini pada pegang fitrah apa nih? Berapa kilo? 3 kilo setengah. Berapa uang jadinya? Biasanya Bapak berapa uang? Kalau dulu itu sih jadi 42.000. 42.000 kan? Nah, 42.000. Kalau 42.000 itu kimahnya seukuran beras tadi ya, maka kalau ditimbang dengan yang namanya gandum atau dengan kurma atau dengan anggur, katakan itu 18.000 ya, berarti berapa tuh? Bisa 90.000 ya? Harusnya segitu. Kalau ikutin kimah timbangan seukuran dengan uang, ikut kepada ambil mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan rata-rata kita ini Syafi'i. Kalau Syafi'i ya ikut saja kepada Imam Syafi'i. Walaupun ada yang bilang pengacuan nggak masalah, berarti kita nggak boleh begitu. Harus konsisten, komitmen dengan mazhab kita. Karena imam-imam yang 5 semua murid daripada Imam Syafi'i. Imam Nawawi, Imam Razi, Imam Rafi, Imam Waqi, semua ini murid-murid Syafi'i, semua setuju absah kepada kimah atau kepada makanan yang ada di daerah-daerah tertentu. Ikut kepada itu. Tapi ada satu imam, satu doang nih murid daripada Syafi'i yang membolehkan pakai uang. Tinggal pilih aja pot sama kita. Makanya ini satu hal yang udah biasa terjadi, harus dibahas. Kenapa sebabnya? Jangan sampai nanti kita cuman memang ngikutin kata MUI. Saya ngikutin kata MUI ikutin mah hukum syariat Islam. MUI masih juga bisa nyawet dangdut, masih bisa namanya masih sama-sama orang, bener nggak? Kalau hukum agama itu udah jelas, ada turusnya, kitabnya, ada Qur'annya, dalil rapi. Jadi kesepakatannya bukan masalah dari MUI-nya atau personalnya, tapi kembali kepada bagaimana kita ngambil kemauan hukum yang benar-benar absah, diikuti lebih banyak mayoritas kepada Imam Syafi'i. Begitu maksud saya. Kalau ini kan mungkin dia kan malas mikul. Waduh, datang ke masjid Raudhatul Alam dari desa MUI, beras semua. Itu kan duit dah, beras malas kumanggul. Itu burun. Begitu aja saya bahasanya. Sebab di tempat saya itu Pak, nggak ada yang namanya itu diambil, nggak ada begitu. Semua kembali kepada turusnya, kepada hukum syariat yang awal, kepada Imam Syafi'i. Ya beras. Adapun masalah itu uang nanti masuk kepada infak dan sodako. Begitu. Karena khawatir bukan apa-apa, semakin banyak pelencengan, semakin banyak kecurigaan. Akhirnya apa? Hukum yang sudah rapi ya, secara oleh Imam Syafi'i ya, rajihnya luar biasa, digubah dengan gara-gara satu murid Imam Syafi'i yang berbeda, karena memang dia melihat di kalangan saat itu di tempatnya ada yang menggunakan seperti itu, padahal ada 4 yang lebih kuat tapi dikalahkan, jangan sampai. Padahal Imam Syafi'i jelas kalau yang namanya fitrah itu ikut kepada makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti semua. Amin. Dah aja. Kemudian Ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Nabi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzanbul alimin dzanbun wahidun wa dzanbul jahili dzanbani, rawahu Dailami. Kata Nabi, adapun dosa orang yang punya ilmu, kesalahan orang punya ilmu, begitu dah enak. Ya, kesalahan orang yang punya ilmu dan bun wahid itu satu kesalahan. Kenapa dia bilang disebut satu kesalahan? Karena dia tahu bagaimana kesalahan itu diperbaiki. Wa dzanbul jahili dan mani, dan adapun dosa orang yang bodoh 2,
Yang pertama dia melakukan kemaksiatan, yang kedua karena dia tidak mau belajar daripada kesalahan yang pertama. Nah, itu kesalahan orang bodoh. Makanya kita jangan jadi orang bodoh dalam agama. Jangan Pak, udah kita salah di agama kagak mau belajar. Sholat belum bisa, coba baca sholat bacaannya tahiyat awal, tahiyat akhir, iftitah masih berantakan. Jangan bacaan sholat wirid aja masih ngawur, kadang-kadang wirid habis sholat. Ya, kita astagfirullahaladzim li walidayya, ada yang begitu astagfirullahaladzim 3 kali, la ilaha illallah syarika la lahul mulku ya, sampai 10 biasanya kalau maghrib, biasanya begitu. Allahumma ajirna minan nar, ajirna bukan jidna. Saya selalu ada berapa orang gitu kadang dengar Allahumma jidna minan nar, Allahumma jidna, ya Allah tambahin api neraka, tambahin buat kami. Kan PA gitu. Ya kita yang di jamaah sini makanya tepok ustaznya, getok ya. Salah lo, begitu aja, lu nambahin gua api neraka. Allahumma ajirna minan, pakai jim, ajirna. Ya, itu minta dijauhin. Ya Allah, jauhin kami dari api. Ini mah kalau pakai zai, Allahumma zidna, pakai dal, zai dal, zidna. Allahumma zidna, ya Allah tambahin buat kami api neraka, tambahin kami api neraka. Lah kita yang belakang, amin. Cocok udah. Ya, makanya itu begitu luar biasa penekanan dalam bab ilmu, sampai Kanjeng Nabi bilang ya, yubghidallahu ta'ala kullu alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah itu murka sama orang atau benci sekali kepada orang yang pintar dalam urusan akhirat tapi bodoh dalam urusan agama. Kemudian wal hirsu ala dunya, terlalu rakus sama urusan dunia. Ini orang kalau modelan kayak begitu kemaru, bahasa kita tamak. Orang kalau udah rakus sama dunia, sampai Nabi SAW bersabda, az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badana, wa rukbatu fiha tut'ibul qalba wal badana. Kata Nabi, orang yang zuhud itu bukan ninggalin dunia, Pak. Jadi jangan salah persepsi, jangan salah tafsir nih. Ada ulama zuhud namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenal nggak? Kenal nggak Syekh Abdul Qadir? Ah, kenal di mana kamu? Tahu namanya gitu aja ya. Itu mau kenal, kenal. Tua juga nih. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir ini ulama zuhud. Zuhudnya beliau ternyata kita lihat dalam biografinya, beliau ini ketika jadi ulama orang kaya banget. Syekh Abdul Qadir makannya aja ayam, daging ayam makan. Itu ayam, ya makan daging ayam. Satu ketika ada muridnya, begitu datang dipanggil, Syekh Abdul Qadir makan ayam, suruh makan. Orang tua si murid ngeliat dari jauh, lah anak saya di pesantren nggak tahu ya makan lepehan ayam gurunya, kira-kira begitu deh. Padahal apa yang dari guru itu khusus cuman buat ke murid, kudunya bahagia. Murid yang ngerti itu seneng, dikasih sama guru, ini barang barokah yang ngasih guru. Makanya begitu saya belajar, begitu satu gigitan dikasih ke muridnya, ini barokahnya dari gurunya. Sayangnya orang tua aja pas banget lagi jenguk, ngelihat anaknya mau makan bekas gigitan daripada Syekh Abdul Qadir. Begitu udah selesai itu makan, dipanggil anaknya, besok mah jangan sini lagi pesantren, yuk kita pulang. Emang kenapa Pak? Ternyata ngaji di sini, lu selama ini makan lepehan guru, begitu kira-kira. Anaknya diam aja, enggak Pak, itu begitu emang kebiasaan kami, enggak. Ini orang tua kagak ngaji, ngelihatnya karena dunia, pandangannya dia bilang kagak, enggak kenal yang kayak gitu-gitu. Akhirnya bilang sama Syekh Abdul Qadir,
anak saya udah berhenti dah, nggak usah ngaji sini lagi. Emang kenapa? Begitu sih, didikannya kurang rapih, kata orang tuanya. Ya udah, kata Syekh Abdul Qadir, anakmu salah bawa, ilmunya tetap di sini. Digituin. Ya udah, karena kecewa tuh orang tua, pergi. Sepanjang jalan dari pintu rumah Syekh Abdul Qadir sampai pintu gerbang, ini orang tua nanya tentang keilmuan anaknya, didengerin, lu baca Quran coba, tunggu dengerin, dibaca, pinter banget. Orang dulu rumahnya Pak, pesantren itu sampai sekarang pun rata-rata rumah kiai sama gerbang itu ada jauh. Ya, begitu ditanya, selesai nanya sampai depan pintu gerbang utama, berhenti, Bapak yuk kita pulang. Sampai rumah ditanya ulang pertanyaan yang sama, nggak bisa jawab sama sekali. Itu bocah diem aja. Coba baca Quran nggak bisa, baca kitab ini nggak bisa, semua nggak ada yang bisa. Bapaknya bingung, ini kenapa nggak bisa? Kata anaknya, bapak salah sih, nimbangnya sama urusan dunia, rakus hirsun ala dunia. Bapak tuh pengen supaya yang terbaik, bener Pak, tapi bapak nggak paham tentang bagaimana kejuhudan. Ya guru kamu itu orang kaya, masa ngasih makan murid dengan makanan sisa? Juhud itu bukan berarti apa yang dia punya kemudian dia banggakan, bukan. Tapi dia bersyukur sama Allah, niatnya ada yang semua yang dia milikin ini nggak ada yang nempel di hatinya. Maka semua biar pada nyobain semua muridnya, jangan sampai ada yang nggak nyobain. Ilmu yang saya punya ini Pak, yang kemarin masih nempel di saya, itu barokah kulantaran daripada pernahnya dikasih makan sama Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bapaknya balik lagi ke pesantren saya balik lagi dah, anak saya begini. Syekh Abdul Qadir senyum doang. Ya udah, kalau emang kau ridho, taruh di sini. Jangan kau hirsun ala dunia, jangan kau rakus terlalu berlebih dalam urusan dunia. Karena Nabi begitu bencinya sampai Nabi bilang azuhdu fi dunya yurihul galba. Orang yang juhud dalam urusan dunia, ringan dia ini hatinya, enteng. Maksudnya setiap yang dimiliki, contoh nih handphone kita hilang. Kalau orang yang juhud tuh, handphone cuma sebatas handphone, bukan buat main-main, bukan buat kebutuhan yang luar biasa, biasa aja. Dia dikasih handphone yang mahal sekalipun, biasa aja. Hilang satu ketika, itu handphone hilang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyantai aja udah. Tapi kalau orang yang rakus urusan dunia, handphone hilang, masya Allah, kelenger dinyariin. Di lemari dicari, kasur dibalik-balikin, panci dibalik-balikin, udah nyari, kali ada handphone di mana-mana. Boro-boro handphone yang hilang, ya duit 2.000 jatuh aja dicariin, jatuhnya di pasar Selasa. Dibalik dikejar sama dia dicari, kali jatuh di Bojonggede, lah ini cuma 2.000. Tuh, kalau orang udah kemaruk, udah kekuatan rakus, ya jauh sama sifat juhud, berat hati ninggalin urusan dunia. Pak jamaah rahimakumullah, kita itu di dunia, apa yang kita punya bakalan kita tinggal apa kita bawa. Kita bisa tinggal begitu aja, tapi kadang bisa kita bawa. Mana yang kita bawa? Kalau semua disodakohin di jalan Allah, mana sedekahnya banyak? Sedekah harta, sedekah ilmu, sedekah tenaga, itu semua bakalan kembali sama kita bawa. Jadi nggak ada yang namanya orang dikatakan punya harta dunia nggak ada gunanya. Ada disedekahin di jalan Allah, diinfakin. Karena kita jangan bakhil. Sampai tegesin lagi alamat Nabi SAW, al-bukhlu syadid, orang yang paling bakhil itu, yang benar-benar pelit, itu adalah ba'idu minallah, ba'idu minal jannah, jauh ke Allah, jauh sama surga. Masya Allah, Nabi bilang orang yang paling pelit-pelitnya orang itu dikata Nabi, orang jauh ke surga, jauh ke Allah. Kemudian wasyuhu bil fadli wariya'u fil amali, orang yang bangga dengan amal-amalnya, tarkul ikhlasi fil amali bimulahazati ghairillahi fih, orang yang bangga ya dengan amalnya, dia ninggalin kalimat ikhlasnya dalam amalan tersebut
tujuannya supaya ada kesebut namanya bukan selain daripada Allah Ta'ala. Jadi pengen buat dirinya, padahal orang-orang mah kalau ibadah ini tujuannya ke Allah. Kalau dia mah tujuannya ke manusia. Kalau orang tujuannya ke manusia ketahuan. Ya, istiqomahnya enggak ketahuan. Kalau ada orang banyak tiba-tiba gagah banget rajin. Tukang tasbih juga sergap bener. Gitu orang udah kagak ada, tasbih dibuang, peci hilang. Nah, itu orang kalau riya fil amal, bangga dengan amal ninggalin ikhlas, ngeri. Azan, ya ada azan. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, amal soleh itu orang yang azan, barang azan ya. Barang orang yang azan itu amal soleh salah satunya. Ketika ada orang yang azan sama orang yang sholat, ya lebih unggul orang yang azan. Cuma habis azan jangan nggak ada sholat. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada dimakruhkan ketika ada azan berkumandang, kemudian orang keluar dari masjid. Bila udrin, tanpa adanya uzur. Jadi orang keluar dari masjid, dia azan ingkong, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada dia udah di dalam. Tapi dia terus keluar. Begitu keluar nggak ada uzur, pergi, kagak balik lagi. Apa di situ dalam kitab Riyadhus Shalihin kata Nabi, Fakot aswa Abul Qasim. Maka sungguh nih orang udah maksiat kepada Nabi SAW. Jadi ada orang modelan begitu aja, ada yang aja di masjid, dia duduk di masjid, dia pergi, kagak ada uzur, keluar, nggak balik lagi, dosa orang. Tapi tingkatan kata ulama Imam Nawawi disebutnya makruh. Kalau dalam Imam Abu Hurairah, dari Abi Hurairah dibilang faqad asallah, faqad asa Abul Qasim. Dia udah maksiat kepada Nabi SAW, bikin salah kepada Nabi. Jadi kalau kita punya uzur, boleh misalkan engkau ajan, habis ajan kan bentar lagi mau qomat, dia pergi ke toilet kita buang air kecil umpama atau mau wudu, tadi habis buang angin, masuk lagi ke masjid, itu nggak apa-apa. Tapi kalau keluar bleng hilang gitu, ya kagak balik lagi, alasannya karena ditelepon, mungkin ada urusan penting, dia mau balik lagi, sholat juga udah jam segini mah ke masjid, udah jam 8. Isya, udahlah kalau di rumah aja. Sama itu juga. Kecuali penting, bener-bener urusan teleponnya penting. Contoh rumahnya kebakaran, istrinya mau melahirkan atau apa, cuman telepon. Ntar ngopi di mana? Oke, ntar dulu tunggu. Urusan ngopi doang. Dia keluar, sampai kagak balik lagi ke masjid. Nah, ini dikatakan oleh Imam Nawawi dibenci oleh Allah Ta'ala. Bahkan kata Abi Hurairah, ini sudah maksiat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambah dikit lagi. Kemudian kata selanjutnya daripada Abi Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang amal riyaknya, ya, dengan bangganya yang dibolehin, ini yang dibolehin, as-salatu ala Nabi, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat dia boleh sholawat. Kalau amal kotak, amal duit segala macam, sedekah kagak boleh, ibadah segala macam kagak boleh. Tapi kalau sholawat boleh. Oh bisa dibilang boleh lah, iya, modifikasi sholawat. Nah, kalau kita baca sholawat ya Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika ya Rasulullah. Kan dimodif-modif tuh. Kata orang sombong amat, ada modifikasinya kan begitu. Lah itu nggak apa-apa yang begitu. Ya, atau selawat kita sambil bareng-bareng orang ayo semuanya ya Nabi salam, atau Maulaya sholli wa sallim daiman abada, bareng-bareng kita ajak orang. Itu tidak mengapa kalau khusus cuman buat sholawat, tapi jangan ngeganggu orang tengah malam gauk-gaukan. Sholawatan jam 1 malam, sholat tuh pakai mic lagi. Ditanya, itu acara maulid kagak, emang begitu dia mana? Itu salah. Ya, itu amal-amal. Jadi sampai salah kita.
Kayak tadi tuh ya, orang ajan dia keluar malahan. Ada amalan yang dibolehin sama Nabi, juga ada amalan ketika orang ngasih apa-apa nggak boleh ditolak. Salasun la yuradu, ada 3 kesunahan yang nggak boleh ditolak. Yang pertama, kalau kita dikasih ada 3 dikasih sama orang atau disediakan sama orang nggak boleh ditolak. Yang pertama al-wisada atau al-wasaidu, kagak boleh ditolak al-wasaid. Apa wasaid? Batal. Kalau kita silaturahim ke rumah Pak DKM, ke rumah engkong, ke rumah siapa, dikasih bantal, jangan ditolak. Assalamualaikum, Pak, duduk. Tuh rumah ke dalam ambil bantal, nih Pak. Nah, dikasih bantal. Bantal bumbung buat nyender. Minta jangan kita taruh begini belum. Ya nggak apa-apa sih, cuman jadi masalah kan duduk kita di kursi pastinya, masa iya dikasih bantal langsung pindah ke bawah, geser, tempel ke punggung kita. Itu sunnah tuh, ditolak, kita dibenci sama Nabi. Jadi kalau ada amalan orang ngasih bantal buat senderan ke kita nih, ya itu jangan ditolak, kecuali ada uzur. Jangan mau bantal, emang apa? Saya nggak bisa duduk, bisul. Nah itu ada uzur, nggak apa-apa, boleh. Ya, yang kedua yang nggak boleh ditolak kalau kita dikasih sama orang, ya. Apa itu? Adduhnu, minyak wangi, parfum, kagak boleh ditolak. Cuman tahu diri kita kalau ngasih minyak wangi orang lain, minyak wangi nyong-nyong, minyak wangi yang bau. Ya, acara maulid, acara rame, umpama orang kebanyakan kan biasa begitu tuh kalau lagi baca asrokol, ya, mahlul qiyam dikasih minyak wangi. Atau kalau ngasih minyak wangi ke orang-orang, ini panitia cari minyak wangi yang paling murah 500.000, paling enggak yang begitu. Ini minyak wangi 15.000, tolak orang, la ilaha illallah. Ya kita yang awalnya tadi begitu orang, baunya aneh banget kayak kencing ontak. Dah. Mohon maaf saya alergi, nah begitu aja, nggak apa-apa kita begitu. Bukan berarti nolak, karena udah kagak cocok baunya. Ngasih ke ulama, nih biasanya kalau murid-murid ya diajarkan sama guru-gurunya, ke guru ngasih garam minyak wangi. Jadi jangan sampai salah nih ngasih minyak wangi Hajar Aswad. Blok hitam, blok ketek begitu baunya. Itu pantasnya ngeborehin tiang listrik. La ilaha illallah, yang bagus. Sebab kenapa? Itu walaupun minyak wangi nggak boleh ditolak, tapi kalau ada uzur, contoh yang kurang sedap juga boleh. Kemudian biasanya kalau di kampung-kampung di sini dulu kalau ada hajatan suka disemprot. Begitu nyampe duduk, celok di tempat hajatan, kondangan, disemprot tuh. Begitu disemprot, kirain satu orang doang nyemprot, di belakang ada temennya bawa wadah isinya duit karam jadah, itu namanya. Kalau kita tolak, wanginya enak, ya kan? Kita tolak, nggak boleh minyak wangi, hadis Nabi, makruh, dibenci sama Nabi. Masalahnya kagak boleh receh. Kan begitu masa, aduh, saya nggak boleh receh, kan nggak bagus ngomong begitu ya, gengsi kita. Nah makanya yang kondisional saja ya, minyak wangi kalau ada yang ngasih jangan ditolak. Yang ketiga terakhir, laban, susu, minuman. Kalau ada yang ngasih susu jangan ditolak. Saya ngajar hampir setahun masih ada bening aja nih. Saya nggak bisa nolak kalau ini. Gak gitu ya. Laban, nggak boleh ditolak ya, nggak boleh ditolak. Ada yang ngasih susu, kita minum. Kalau nggak suka atau alergi baru boleh, karena ada uzur. Ini saja jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan taala kasih sehat panjang umur buat kita dan diberikan kemudahan dalam usaha kita. Khususnya Ramadan bentar lagi. Ayo kita gapai Ramadan dengan lebih baik lagi. Seperti jangan sampai seperti tahun kemarin, lebih baik lagi, lebih kuat lagi, lebih banyak lagi ibadah-ibadah kita yang sunnah-sunnah. Khususnya di bulan Ramadan semakin giat lagi, dan juga jangan sampai ada gesekan apapun
Ayo saling rukun, saling damai di antara kita semua. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim اللهم يغفر ارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاول والاخر وبارك وسلم رسول الله اجمعين. اللهم صل على نور الانوار سر الاسرار طريق الاغيار مفتاح بن يسار سيدنا محمد المختار واله الاطهر واصحابه الاخيار عاد نعم الله الظالم. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه اهلنا قربت لنا في دينك وصلنا بتعلمك وصلنا بتعلم أن ترزقنا الواسعة أن ترزقنا الآمنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.